DPR menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 3 pesepak bola asal Belanda. Ketiga pemain itu adalah Tim Henry Victor Geypens, Dion Wilhelmus Eddymark, dan juga Ole Lennart ter Haar Roemeny. Keputusan memberikan kewarganegaraan kepada Ole Roemeny, Tim Geypens dan juga Dion Mark diambil dalam forum rapat paripurna DPR RI. Rapat digelar di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 4 Februari 2024. Sebelum mengambil keputusan, Wakil Ketua DPR RI yakni Adis Kadir yang bertindak sebagai pemimpin rapat menyampaikan bahwa Komisi 10 dan juga Komisi 13 telah melakukan pembahasan. Kedua komisi tersebut sepakat untuk diputuskan dalam rapat paripurna pada hari ini. Sehubungan itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini. Apakah permohonan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudara Tim Henry Victor Geypens, Saudara Dion Wilhelmus Eddymark, dan Saudara Ole Lennart ter Haar Roemeny dapat disetujui? Tanya Adis yang langsung dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir di ruang rapat paripurna. Sebelumnya, Menpora Dito Aryo Tejo mengungkapkan alasan meminta naturalisasi 3 atlet sepak bola tersebut. Dalam rapat Komisi 10 DPR, Menpora Dito mengatakan ada kebutuhan timnas Indonesia untuk pemain dalam posisi penyerang, bek tengah dan juga bek kiri. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi bahwa tim nasional membutuhkan pemain dalam posisi penyerang, bek tengah dan bek kiri, kata Dito Aryo Tejo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 3 Februari 2025. Ketiga atlet tersebut adalah warga negara Belanda yang berkeinginan menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya dibutuhkan untuk memperkuat timnas sepak bola Indonesia. Pemberdayaan atlet Dion Mark dan Tim Geypens dalam jangka pendek di bawah 5 tahun diperlukan untuk AFC U20 Asian Cup 2025, FIFA U20 World Cup 2025, SEA Games 2025, AFC U23 Asian Cup Saudi Arabia 2026, Asian Games 2026, dan Asian Cup Saudi Arabia 2027, ucap Menpora. Sedangkan pemberdayaan untuk target jangka panjang di atas 5 tahun, termasuk atlet Ole Roemeny, adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2030 pada tahun 2028 dan 2029, lolos Piala Dunia 2030 dan peringkat 50 besar FIFA, tutupnya. Alec Pastoor mengisyaratkan dirinya sebagai pelatih yang pragmatis dan lebih mementingkan hasil akhir daripada skema permainan. Ya, hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia dan juga Alec Pastoor sebagai salah satu asistennya menghadirkan perbedaan soal siapa yang bakal meramu taktik skuad Garuda. Pasalnya, Alec Pastoor punya CV dan juga pengalaman lebih mentereng dari Kluivert. Pastoor yang usianya lebih senior dan juga lebih lama memulai karir kepelatihan dibanding Kluivert, diyakini bakal mendapatkan porsi untuk merumuskan taktik di timnas Indonesia. Sementara itu untuk urusan gaya bermain, Pastoor dan juga Kluivert punya pendekatan yang berbeda. Patrick Kluivert cenderung bermain dengan gaya total football, sedangkan Alec Pastoor lebih pragmatis dan juga direct. Semakin ditegaskan bagaimana gaya kepelatihan Pastoor saat ia menjadi bintang tamu di sebuah acara di Belanda bernama The Aftrap yang tayang di YouTube. Aku hanya fokus pada kemenangan. Jika harus menggunakan formasi 901, itu kemenangan juga bisa didapatkan, ujar Alec Pastoor. Ya, pernyataan tersebut selaras dengan apa yang terjadi pada Almere City saat terakhir ditangani oleh Alec Pastoor. Sistem permainan yang dibangun oleh Alec Pastoor ini mengedepankan pressing dengan fokus mengunci bola di satu sisi lapangan. Namun Alec Pastoor menyangkal jika formasi 5-3-2 yang biasa digunakan tidak bisa disebut sebagai formasi yang sangat bertahan, seperti anggapan orang luas. Jika kamu bermain dengan formasi 5-3-2, itu selalu dianggap sebagai formasi yang sangat defensif. Tapi itu tergantung bagaimana cara kamu melakukannya, jelas Alec Pastoor. Oleh karena itu akan sulit untuk membayangkan dan juga melihat jika timnas Indonesia bakal bermain dengan filosofi total football atau sepak bola indah jika nantinya Alec Pastoor mendapatkan mandat urusan taktik. Jika nantinya Alec Pastoor yang menjadi pemegang keputusan taktik, besar kemungkinan sistem permainan timnas Indonesia tidak akan jauh berbeda dengan apa yang sudah dilakukan di era Sinteyong. Harga jersey baru timnas Indonesia. Untuk laga Maret 2025, timnas Indonesia senior memiliki jersey anyar. Ya, jersey utama timnas Indonesia dominan warna merah dan juga ada tambahan ornamen putih di bagian dada dan juga samping. Sementara untuk jersey tandang, dominan putih dengan ornamen hitam di bagian leher dan juga samping. Lantas berapa harga jersey timnas Indonesia yang mendapatkan pujian dari banyak pihak ini?
Ya, mengutip dari akun Instagram @lingkarfootball, untuk tipe player isu, jersey home dan away lengan pendek dewasa dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Sementara untuk anak-anak dibanderol di angka Rp1.199.000. Lalu bagaimana untuk tipe replika dengan lengan pendek? Ya, dijual di harga Rp599.000. Kemudian untuk tipe player isu dengan lengan panjang home dan juga away dijual di angka Rp1.499.000. Sementara untuk anak-anak dijual di harga Rp1.399.000. Sementara untuk tipe replika dijual di angka Rp799.000. Lalu untuk supporter version, kabarnya dibanderol Rp199.000. Ya, satu harapannya hadirnya jersey baru ini meningkatkan mentalitas skuad timnas Indonesia saat mengarungi 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong kembali mendapatkan sorotan yang positif. Verdong tampil solid bersama NEC Nijmegen musim ini dan jadi sosok penting di sektor bek kiri. Dia telah tampil dalam 20 laga dan juga menyumbangkan 1 gol bagi Nijmegen. Penampilannya yang solid dan juga kemampuannya untuk melakukan kreasi serangan membuat Verdong jadi salah satu komoditi panas di bursa transfer. Pemain RKC Woolwich yakni Michael Kramer menjelaskan bahwa Calvin Verdong adalah pemain yang cukup spesial. Dia bisa mengawal pertahanan dengan solid dan juga memiliki umpan yang cukup berbahaya. Ini menjadi nilai plus bagi pemain yang berposisi sebagai bek kiri tersebut. Saya pikir Verdong adalah seorang bek kiri yang lengkap. Saya masih bermain dengannya ketika ia masih sangat muda. Ia memiliki kemampuan menyerang yang baik, memiliki umpan yang bagus, dan mantap saat menguasai bola, kata Michael Kramer, sumber laman Forza NEC. Pemain berusia 36 tahun ini melanjutkan akan lebih baik saat Verdong mendapatkan kesempatan bermain di klub yang lebih besar. Salah satunya adalah PSV Eindhoven yang saat ini masih memiliki Johan Bakayoko yang memiliki gaya bermain sama. Namun Calvin Verdong lebih unggul dan memiliki paket lengkap dengan atribut menyerang dan juga bertahan yang baik. Saya juga selalu menyukai ketika seorang pemain, terutama seorang bek, tampil garang. Dia hampir tidak terkalahkan dalam situasi 1 lawan 1. Kami hampir tidak melihat Bakayoko selain saat mencetak gol. Ia juga memiliki tendangan yang hebat. Kami baru saja membicarakan Salah Eddin. Saya pikir pemain ini atau Verdong sedikit lebih lengkap, tutupnya. Sementara itu legenda Real Madrid yakni Rafael van der Vaart memberikan usulan yang sama. Verdong akan lebih berkembang saat bisa bermain di PSV Eindhoven karena tim tersebut memiliki banyak pemain berkualitas. Ini yang membuat dia terus berkembang dan bisa menjadi salah satu bek kiri yang berbahaya di Liga Belanda. Salah Eddin bermain dengan baik di lingkungan yang bagus. Twente, bagus. Saya pikir Verdong juga akan tampil lebih baik di dunia yang lebih besar, ungkap Rafael. Pratama Arhan jadi pemain muda terbaik pekan ke-20 Liga Thailand 2024-25. Kabar itu diketahui dari unggahan akun Instagram resmi Liga Thailand @thaileague. Arhan dinilai tampil baik pada laga Bangkok United versus Nakhon Ratchasima di Stadion Thammasat, Bangkok Minggu 2 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hal ini tentu menjadi kabar yang baik. Menurut akun Liga Thailand, Arhan mulai mendapatkan peran penting di skuad Bangkok United. Kendati hanya bermain 63 menit di pertandingan tersebut, ada beberapa statistik menarik yang dibukukan. Pratama Arhan memenangi pemain muda terbaik pada pekan ke-20. Bek Bangkok United itu terus mendapatkan peran penting di klub. Tulis unggahan akun tersebut dikutip pada Selasa 4 Februari 2025. Kendati hanya bermain 63 menit, pemain berusia 23 tahun itu terlibat beberapa momen dalam pertandingan, termasuk lemparan ke dalam yang jadi ciri khasnya. Imbuh unggahan itu. Statistik Arhan, 62 kali sentuhan bola, 38 operan sukses dari 44 percobaan, 15 kali menyentuh bola di area lawan, 6 kali merebut bola, 4 umpan silang, dan memenangi 4 duel. Lanjut unggahan itu. Menariknya, unggahan tersebut juga memperkirakan seperti apa kiprah Arhan di Liga Thailand. Hal itu tentu akan membuat penggemar sepak bola asal Indonesia senang. Masa depannya di Liga Thailand sungguh menarik untuk disaksikan. Tutup unggahan tersebut. Ya, penghargaan ini menunjukkan seperti apa kualitas Arhan jika rutin mendapatkan menit bermain. Ia memang belum mencatatkan gol ataupun assist tetapi bisa dengan cepat menyesuaikan diri. Ya, patut untuk dinantikan seperti apa kiprah Arhan ke depannya. Pemain asal Blora tersebut diharapkan bisa terus meningkatkan permainan di Thailand. Patrick Kluivert masih sibuk mempersiapkan timnas Indonesia. Tidak hanya pemain, staf kepelatihan skuad Garuda juga terus dimatangkan. Sebelumnya, 3 sosok yakni Alec Pastur,
Danny Lansat dan juga Gerald van der Berg telah ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas. Tentunya masih ada beberapa posisi yang kosong dan ini coba terus dimaksimalkan dengan baik. Mereka juga akan mencari 2 pelatih lokal yang akan masuk ke tim kepelatihan timnas. Ya, terbaru Sjoerd Woerdenberg jadi sosok terbaru yang masuk dalam tim Kluivert. Dia sebelumnya merupakan pelatih kiper milik tim Liga 1 Dewa United. Dan kabar ini muncul saat Zulkifli Syukur melakoni interview sebagai kandidat asisten pelatih timnas. Dalam unggahan tersebut, Sjoerd Woerdenberg ada dalam jajaran tim kepelatihan skuad Garuda. Kabar ini juga telah dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji ketika dihubungi. Terkait proses seleksi ini, Sumarji menjelaskan bahwa pada Senin 3 Februari 2025, Patrick Kluivert dalam agenda seleksi pelatih lokal. Selanjutnya pada Selasa ini, mereka akan mencari pelatih fisik. Ya, ini menjadi hal yang menarik karena Quentin Jacoba sempat mengumumkan diri akan menjadi pelatih fisik timnas Indonesia. Begini kaitannya dengan soal hari ini ya. Besok dan hari ini kita itu seleksi asisten pelatih lokal. Besok itu seleksi asisten pelatih fisik, kata Sumarji. Di samping itu, Ketua BTN memasukkan bahwa proses seleksi ini akan dilaksanakan secara terbuka. Mereka hanya akan mendatangkan sosok yang memiliki kualitas dan sesuai dengan kebutuhan timnas. Pengumuman asisten pelatih timnas akan dilakukan dalam jangka waktu dekat, karena skuad Garuda akan segera bertugas. Mereka memiliki 2 pertandingan yakni melawan Australia dan juga Bahrain pada bulan Maret dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sehingga dari beberapa yang diseleksi tentu akan diumumkan secara resmi oleh PSSI. Yang pasti proses seleksi itu akan dipilih dari yang terbaik dari yang baik, tutupnya. Sjoerd Woerdenberg resmi jadi pelatih kiper timnas Indonesia. Dia akan melatih Martin Pas dan juga kiper pelapis lainnya. Hal itu dipastikan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Sjoerd Woerdenberg yang saat ini juga menangani kiper di klub Liga 1 Dewa United terlihat dalam sebuah foto bersama tim pelatih timnas Indonesia. Dalam foto tersebut, Sjoerd Woerdenberg berdiri berdampingan dengan Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Danny Lansat, dan juga Gerald van der Berg. Foto ini beredar setelah diunggah oleh mantan pemain timnas Indonesia Zulkifli Syukur yang turut serta dalam sesi foto tersebut. Namun berbeda dengan Woerdenberg yang telah dipastikan bergabung, Zulkifli Syukur dikabarkan masih dalam tahap wawancara sebagai calon asisten pelatih timnas Indonesia. Sementara itu, nama Sjoerd Woerdenberg bukanlah sosok asing dalam dunia kepelatihan kiper. Pria kelahiran Nieuwegein, Belanda pada tanggal 4 September 1986 ini memiliki pengalaman panjang di dunia sepak bola, terutama dalam membina kiper profesional. Perjalanan kepelatihannya dimulai pada tahun 2006 saat ia menjadi asisten pelatih FC Utrecht U13. Kemudian pada tahun 2011-2012, ia sempat menangani tim usia muda KV Mechelen U10. Langkah besar dalam karirnya terjadi pada tahun 2011 saat ia direkrut oleh Akademi Ajax Amsterdam. Di sana ia dipercaya sebagai pelatih kiper tim Akademi selama 3 tahun. Sebelum diangkat menjadi pelatih kiper tim Ajax Putri pada tahun 2012-2014, dan pengalaman ini membuat namanya semakin diperhitungkan di dunia kepelatihan. Usai dari Ajax Amsterdam, melanjutkan karir di klub Belanda Go Ahead Eagles sebagai pelatih kiper dari 2014 hingga 2019. Ya, Sjoerd Woerdenberg kemudian memperluas pengalamannya dengan merambah ke sepak bola Afrika. Pada 2019-2021, ia bergabung dengan Cape Town City FC, disusul dengan perannya di Orlando Pirates pada 2021-2022. Pada akhirnya Sjoerd Woerdenberg ke Indonesia dan menjadi bagian dari Dewa United, yakni sebagai asisten pelatih sekaligus pelatih kiper sebelum menerima tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di samping itu, Sjoerd Woerdenberg mengantongi sertifikasi kepelatihan bergengsi. Sjoerd Woerdenberg meraih lisensi UEFA B pada 2007 dan meningkatkan kualifikasinya dengan memperoleh lisensi UEFA A untuk pelatih kiper pada tahun 2014. Dengan pengalaman dan kredensial yang kuat, hadirnya di timnas Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas para penjaga gawang. Dengan rekam jejaknya yang luas, menunjukkan Woerdenberg sebagai pelatih kiper timnas Indonesia menjadi angin segar bagi pengembangan sektor penjaga gawang di skuad Garuda. Dan kini publik menantikan bagaimana perannya dalam membentuk kiper-kiper tangguh yang siap bersaing di level internasional. Mantan fisioterapis timnas Indonesia yakni Choi Chu-young bersedia kembali bergabung ke tim Merah Putih. Nantinya, pria asal Korea Selatan tersebut akan bertugas bersama timnas U17 Indonesia, bukan timnas Indonesia senior. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan ia mendapatkan arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menghubungi Choi Chu-young.
Arahan itu untuk meminta mantan rekan kerja Sintayong tersebut kembali ke timnas U17 Indonesia. Choi Ju-young sebelumnya bergabung ke timnas Indonesia pada 30 Desember 2023. Ia diminta langsung oleh Sintayong setelah sebelumnya bertugas untuk membantu timnas Vietnam. 1 tahun di timnas Indonesia, Choi Ju-young kena dampak pemecatan PSSI kepada Sintayong. Fisioterapis berusia 72 tahun tersebut sempat kembali ke Korea Selatan bersama Sintayong dan juga asisten pelatih lainnya seusai dipecat. Saat mau kembali ke Korea Selatan, Choi Ju-young pun mengaku bakal kembali ke Indonesia. Meskipun begitu belum diketahui maksud dan juga tujuannya. Choi Ju-young itu kualitasnya luar biasa. Dia profesional saat bekerja. Jadi saya sudah diperintahkan oleh Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan ini kepada Choi Ju-young supaya segera kembali ke timnas U17 Indonesia membantu Nova Arianto, kata Sumarji kepada awak media. Sementara itu Nova Arianto membenarkan bahwa Choi Ju-young akan datang ke timnas U17 Indonesia. Kendati demikian, Nova Arianto tidak membeberkan kapan Choi Ju-young tiba di tanah air. Ya, kedua sosok ini akrab karena sama-sama bertugas di bawah asuhan Sintayong saat memegang timnas Indonesia. Selain itu, Choi Ju-young juga akan membantu timnas U17 Indonesia setelah diminta langsung oleh Nova Arianto. Nova Arianto menyambut baik hadirnya Choi Ju-young. Direncanakan seperti itu. Ditunggu saja datangnya kapan ya. Yang penting dia bersedia untuk kembali ke Indonesia, kata Nova Arianto. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengaku telah melakukan rapat dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta dengan para asistennya. Rapat itu dilakukan guna membahas persiapan timnas Indonesia untuk melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai rapat, Sumarji merasa sangat optimistis hadirnya Kluivert bisa membawa Garuda terbang tinggi. Adapun rapat tersebut membahas persiapan timnas Indonesia menatap laga kontra Australia dan juga Bahrain, yakni dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perlu saya sampaikan, pelatih sudah datang sejak Sabtu dan kemarin dari jam 10 melakukan rapat dengan BTN untuk membicarakan kesiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan juga Bahrain, kata Sumarji saat menghadiri rapat dengan DPR RI terkait naturalisasi 3 pemain keturunan pada Senin 3 Februari 2025. Selanjutnya dari pembicaraan dan diskusi itu saya meyakini dan saya optimistis, sambung Sumarji. Ya, sebagai Ketua BTN, Sumarji mengaku optimistis sosok Kluivert bisa membawa timnas Indonesia semakin berkembang. Apalagi, legenda sepak bola Belanda itu dibantu dengan sosok yang bukan sembarangan. Kluivert memiliki kemampuan lebih dan dibantu asisten yang berkualitas, ujar Sumarji. Tentu dengan kehadiran pelatih baru akan membawa dampak dan angin segar agar timnas Indonesia melangkah lebih maju lagi, tegasnya. Ya, peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 bisa dibilang masih sangat terbuka. Pasalnya skuad Garuda duduk di posisi ketiga dengan mengemas 6 poin, hanya berjarak 1 poin dari Australia yang duduk di urutan kedua. Seperti yang diketahui, hanya 2 tim teratas yang akan mendapatkan tiket otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi peluang masih tetap terbuka jika timnas Indonesia finish posisi ketiga ataupun keempat, karena akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena itu, Kluivert diharapkan bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil yang positif di 2 laga lanjutan pada Maret 2025 ini. Skuad Garuda akan tandang melawan Australia pada tanggal 20 Maret dan menjamu Bahrain 5 hari berselang.